Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Zahrani. Saya dari kelompok 4. Saya tidak sendiri, yaitu saya bersama teman-teman saya, yaitu ada Bang Ivan, ada Mas Ardi, dan juga ada Mas Felix. Di sini saya akan mempresentasikan sistem inventaris barang yang telah kami buat menggunakan bahasa pemrograman C++. Sistem ini dirancang untuk membantu mencatat dan mengelola data inventaris barang, pegawai, dan penerima barang secara efisien. Kami juga menambahkan beberapa fitur menarik seperti status stok barang dan log penerima barang. Kami akan menjelaskan kode ini secara bertahap. Langsung saja kita mulai. Bagian pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum kita masuk ke fungsi-fungsinya, mari kita bahas dulu struktur data yang digunakan. Yang pertama ada struktur item. Ini adalah struktur untuk menyimpan data barang. Setiap barang memiliki bagian-bagiannya, yaitu yang pertama ada ID untuk nomor identifikasi. Yang kedua ada nama barang. Yang ketiga ada quantity untuk jumlah barang. Yang keempat ada harga barang. Dan yang terakhir ada deskripsi untuk informasi tambahan tentang barang. Yang kedua ada struktur employee. Digunakan untuk menyimpan data pegawai dengan atribut. Yang pertama ada atribut ID, yang kedua ada nama pegawai, yang ketiga ada posisi kerja pegawai, yang berikutnya ada gaji pegawai. Ketiga ada struktur recipient. Struktur ini menyimpan data penerima barang, terdiri dari nomor faktur, tanggal penerimaan, dan nama barang yang diterima. Struktur-struktur ini menjadi dasar dari sistem inventaris kita. Bagian berikutnya akan menjelaskan fungsi untuk pengelolaan data barang yang akan dijelaskan sama Bang Ivan. Pada Bang Ivan, dipersilahkan. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan fungsi yang berkaitan dengan barang dalam sistem ini. Yang pertama ada fungsi add item. Boleh ditunjukin Mas Ardi. Nah, fungsi ini digunakan untuk menambahkan barang baru ke dalam inventaris. Kita input data seperti ID, nama barang, jumlah, harga, dan deskripsi barang. Barang kemudian dimasukkan ke dalam vektor item inventory. Setelah selesai, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi. Contohnya, kita tambahkan barang dengan nama laptop sebanyak 10 unit, datanya langsung masuk ke sistem inventaris. Lalu yang kedua ada fungsi view inventory, boleh di scroll ke bawah. Oke. Fungsi view inventory ini menampilkan daftar barang yang sudah ada di inventaris. Fitur tambahan untuk memeriksa status stok. Kalau jumlah barangnya 0, statusnya itu akan menjadi 0. Kalau kurang dari 5, statusnya yaitu stok rendah. Kalau di atas 5, statusnya cukup. Fungsi ini memudahkan kita untuk tahu barang mana yang harus segera kita pesan ulang. Oke, lalu selanjutnya ada fungsi update quantity. Oke, terima kasih Mas Ardi. Fungsi update quantity ini untuk memperbaharui jumlah barang di inventaris kita. Kita hanya perlu memasukkan ID barang dan jumlah barang yang baru gitu.
Kalau ID barang tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan error seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Felixiano. Boleh, Mas Felix, dilanjutkan? Oke, sekarang saya akan menjelaskan fungsi yang berkaitan dengan pegawai dan penerimaan barang. Bagian pegawai, fungsi add employee. Add employee. Ya, digunakan untuk menambahkan pegawai baru. Kita masukkan ID, nama, posisi, dan gaji. Setelah data disimpan di vektor employees, sistem akan memberikan pesan konfirmasi. Yang kedua, itu ada fungsi view employee. Oke, jadi di fungsi view employee ini menampilkan daftar pegawai yang sudah terdaftar. Kalau tidak ada data pegawai, sistem akan memberitahu bahwa daftar masih kosong. Lalu kita akan masuk ke bagian penerimaan barang. Fungsi add recipient. Oke, jadi di fungsi add recipient ini digunakan untuk menambahkan data penerimaan barang. Input yang diperlukan adalah nomor faktur, tanggal, dan nama barang. Setelah data dimasukkan ke vektor recipient, sistem akan menampilkan pesan konfirmasi. Yang terakhir, itu ada fungsi view recipient, menampilkan data penerimaan barang. Oke, jadi di view recipient ini sama seperti fungsi lainnya. Kalau tidak ada data, sistem akan memberitahu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ardi serta prakteknya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Felix. Selanjutnya ke bagian terakhir dalam menu utama. Menu ini menghubungkan semua fungsi yang sudah dijelaskan tadi. Seperti pilihan menu, ketika kita merunningnya, kita akan muncul, di sini akan muncul sistem inventaris barang. Saat program dijalankan, pengguna akan disajikan menu seperti ini. Tambah barang, lihat inventaris, perbarui jumlah barang, tambah pegawai, lihat pegawai, tambah penerima barang, lihat penerima barang, dan keluar. Logika penggunaannya, program menggunakan perulangan while agar terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Input dari pengguna digunakan untuk memanggil fungsi yang sesuai. Kalau input tidak valid, sistem akan meminta pengguna untuk mencoba lagi. Kita praktekkan di sini. Sebagai contoh, yang pertama kita tambah barang dahulu, kita pilih opsi 1. Kita masukkan ID barang sebagai contoh. Masukkan nama barang, misal untuk barangnya itu laptop. Masukkan jumlah barang, di sini masukkan misal 10. Harga barang 1 juta. Deskripsi barang, laptop kita deskripsikan sebagai barang elektronik. Nah, di sini barang laptop dengan jumlah 10 telah ditambahkan ke inventaris. Selanjutnya untuk melihat barang yang sudah ditambahkan ke inventaris, kita bisa klik lihat inventaris atau klik nomor 2. Di sini akan muncul nama daftar inventarisnya, ada ID, nama, jumlah, harga, deskripsi elektronik, status, dan seterusnya. Untuk tambah pegawai, kita bisa klik nomor 4.
masukkan ID pegawai. Sini sebagai contoh 2, 3, 4, 5, 6. Nama pegawai misal Ivan. Posisi pegawai SPV. Gaji pegawai misal 2.000. Nah, kita sudah menambahkan Ivan sebagai posisi SPV, dan untuk melihatnya kita bisa klik opsi 5, lihat pegawai. Kita coba. Nah, di sini akan muncul ada ID-nya, namanya, posisi atau jabatannya, serta gajinya juga. Nah, terus untuk tambah penerima barang, di sini kita klik angka 6. Misal nomor faktur, tanggalnya misal tanggal 4 September, misal 2023. Nama barangnya laptop. Oke, laptop pada tanggal 4 September 2023 telah ditambahkan. Untuk melihat penerima barang, kita klik angka 7 di sini, dan di sini akan muncul daftar penerima barang. Ada nomor fakturnya, tanggal, dan nama barangnya juga. Ketika kita sudah cukup untuk melihat sistem inventaris barang, di sini kita klik 8 untuk keluar. Oke, jadi kesimpulannya, sistem ini membantu mengelola inventaris barang, data pegawai, dan penerima barang dengan lebih mudah. Dengan struktur data yang jelas dan fungsi-fungsi sederhana, sistem ini bisa menjadi solusi untuk manajemen data yang lebih rapi.